endingnya jualan, tapi Ya. prosesnya nggak seperti jualan. Halo Sobat Semanggi, nah pagi hari ini kita sedang ada di sebelah saya ada Bu Juwita dari MKO dan saya Kira juga dari MKO. Nah pagi hari ini kita akan bedah buku dari Excel, yaitu Naked Sales Team. Ini dari siapa aja nih ya tim-timnya? Oh banyak ternyata, ada Tanto Suryoto, SKL, Anthony, Ardiansyah, Angelina Mary, Juanda, Rugi, Agus, Chris. Ini bukunya Naked Sales. Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau bahas ini Bu Jui. Pembahasan mengenai dari Tanto Suryoto ya. Ini di top satunya dia membahas tentang sell without selling. Nah, menurut dulu nih dari sell without selling atau jual tanpa menjual. Nah, ini tuh kayak gimana sih Bu Jui? Kalau misalnya kita orang awam ya, jual tanpa menjual tuh apa menurut? Endingnya jualan, tapi Ya. prosesnya nggak seperti jualan. Woi, jadi kita selimuti ya. Oke, bukan ini kalau ini lebih, kalau naik kan terbuka ya, tidak diselimuti. Kalau ini lebih menyelimuti ya. Oke. Jadi lebih ke intinya adalah menjual tanpa merasa Tanpa jualan. usernya itu merasa dijual. Oh, tanpa merasa dijual. Oke. Nah, berhubung juga di dalam pembahasan ini ada subbab yaitu sales dan dokter. Nah, ini lebih mengacu apa nih sales dan dokter itu. Jadi apa sih hubungan sales dan dokter gitu dalam pembahasan ini? Nah, lebih ke ini sih, ada kata-kata bahwa bersalah hingga terbukti tidak bersalah. Itu sama seperti tadi ya, sell without sell. Jadi gimana caranya kita fokus closing penjualan untuk keuntungan keuangan kita sendiri, tapi tidak merasa orang yang kita tawarin atau orang yang kita closing ini tidak merasa seperti itu gitu. Nah, apa yang membuat solusi Anda lebih baik daripada juga lebih mungkin gimana cara kita berjualan ya, tidak merasa bahwa kita Nah, kalau menurut Bu Jui, apa sih hubungan kita sebenarnya sales dengan dokter? Apakah sama cara penanganannya, jasanya, atau seperti apa nih kalau menurut pandangan Bu Jui dari ini? Iya. Dokter itu kan tugasnya sebelum memberikan obat mendiagnosa. Sebelum mendiagnosa mengobservasi dulu. Makanya kan ada istilahnya tahapannya ya, mulai dari anamnesa, kemudian nanti didukung dengan uji klinis. Kalau masih belum bisa menguatkan hipotesanya kan diuji. Kamu medical cek dulu, tes darah dulu, tes urin dulu dan sebagainya untuk menguatkan hipotesanya dia. Nah kemudian baru dia bisa mendiagnosa, karena di urinnya ini ada plus 1 untuk batu ya, berarti kamu batu ginjal gitu kan. Akhirnya obatnya ini, terapinya ini. Nah, tapi ngerasa dijualin nggak sama dokter? Enggak sih. Kita juga nggak dipaksa beli obat ini Iya. dan nggak dipaksa misalnya harus bedah ini, bedah itu gitu ya. Oh maksudnya di situ jadi Merasa dijualin nggak? enggak sih? Tapi merasa sakitnya dibantu untuk disembuhkan Benar, nggak? jadi kayak lebih kita butuh dokter untuk menyembuhkan penyakit kita. Betul, untuk dari proses menyembuhkan sampai dengan kita dirawat, sampai bagaimana caranya kita merawat tubuh kita untuk senantiasa sehat lagi. Mungkin datang ke konsultasi aja, seperti itu kan. Oke, Nggak dokter kesehatan kok lo ya, mungkin dokter kecantikan. benar. Dengan sukarela ya kita. Dengan senang hati. Benar. Betul, nah di situ itu sih Bu Fira, sales itu harus seperti itu sebenarnya. Oke, jadi biasanya tahap apa aja sih Bu Jui biar misalnya kita tidak merasa dijuali atau saya pun misalnya sales ya. Gimana caranya sih biar sales ini tidak merasa benar-benar kita fokusnya tuh ini menjual barang ini loh. Pertamanya kalau kita di dunia proyek itu belum kenalan, ikatan kenalan, kayak gitu. Jadi kita orang pasti tahu kita punya produk, kita pakai apa, kita punya brand, kita punya produk. Tetapi kita terlebih dahulu cek dulu dengan apa yang menjadi isu di situ. Nah berangkat dari isu itu kan kayak tadi kita ke dokter, saya jerawatan dok, gitu kan. Entah itu nanti mau di peeling, mau di
facial atau di apa itu kan nanti, tapi kita temukan dulu isunya kenapa kamu datang gitu. Kalau kita datang ke user, kenapa saya didatangkan gitu ya kan, atau kenapa saya datang ini harus membantu apa, fokus itu dulu membantu. Jadi kayak ini nggak sih, Ibu tahu Aida? Jadi awareness, terus interest, I terus D-nya desire, terus A-nya action. Jadi gimana kita tertarik dulu, kita kenalan dulu, terus kita ada ketertarikan, kemudian kita ingin rasanya memiliki hal itu, baru kita action. Iya. Nah, berarti sama seperti itu ya, aware dulu ya kitanya. Kalau kita nggak nanti setengah-setengah, misalnya, oh bapak perlunya kita bantu untuk produk itu Lego gitu. Oh pak Legonya ini ternyata kita diagnosis dulu. Bapak ini gimana di situ apa, kecil-kecilan. Kalau seperti itu kan kawan robek, Legonya pun nanti banyak yang main kayak gitu Bu Fir. Jadi panjang prosesnya. Banyak juga ya. Nah ini juga disampaikan sih, ada persentase juga di sini. Ya, sales statistik. Ya, jadi ternyata punya juga ya sales statistik. Jadi 2% itu penjualan terjadi di pertemuan pertama. Itu yang perlu dikit ya. Iya, kita pahami ya, bahwa jangan takut kalau misalnya kita tawarin barang tapi belum tentu itu kejual. Karena kan ini kita pengenalan, jadi jangan berharap barang kita kejual, tapi yang penting barang kita dijual. Karena cuma 2%. Iya, kecil banget, jadi nggak usah terlalu berharap ya. Nothing tulus. Iya, yang penting tahu dulu lah, oh ini ada kasen gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada 98% ini penjualan terjadi setelah terbangunnya kepercayaan di tingkat pertemuan, di tingkat tertentu. Jadi tadi ya, awareness tadi. Jadi kalau misalnya kita udah awareness, muncullah interest. Ya, ketertarikan gitu, adanya ketertarikan, terbangunnya kepercayaan itu di 98%. Tapi 98% ini ternyata ada pecah-pecahnya nih, nggak langsung 98%. Jadi ada 3% penjualan terjadi di pertemuan kedua, turun ya, naik ya 1% aja dari 2% di pertemuan satu. Terus tadi 2% di pertemuan kedua, 3% maksud saya di pertemuan kedua. Terus pertemuan ketiga kita ada 5%, lumayan naik 2% ya. Kemudian di pertemuan keempat ada 10%. Kemudian selanjutnya di pertemuan kelima sampai ke 12 misalnya 80%. Ya jangan berkecil hati ya kalau misalnya baru satu ketemu, satu kali, kedua kali ketemu, tiga kali ketemu. Berarti sekarang makanya dicek CRM-nya. Kalau activity-nya belum 15 jangan garap closing. Benar ya. Jadi kalau baru telepon atau baru lihat tatap muka sekali, ya harus lebih rajin lagi kenalan gitu ya. Berarti kurang kenal nih. Kurang engage ya. Iya benar. Terus ada lagi persentase 65% orang yang meminta informasi perusahaan Anda tidak akan melakukan pembelian setidaknya 3 bulan mendatang. Wah ini juga real juga ya. Real, kayak setia integras. Saya kesana sama Mas Wiki kalau nggak salah 6 bulan yang lalu. Baru kemarin kesini. Oke. Jadi jangan berkecil hati. Belum lolos. Kalau masih 3 bulan lah. Tadi 6 bulan aja masih berkontak ya Bu Rita ya. Jadi gimana cara-cara kita jaga ini aja komunikasi dulu. Jaga komunikasi sama tampil di awal yang bagus masing-masingnya. Jadi belum tentu dia nggak beli itu belum tentu nggak butuh. Belum dunia belum berarti. Iya. Berarti dia belum butuh aja, bukan nggak butuh ya. Iya, belum aja. Iya. Kemudian 20% prospek butuh lebih dari 12 bulan untuk memutuskan membeli setelah mendapatkan informasi. Ada lah orang begitu, kalau 20% ya ada ya. Angkanya lumayan Setelah yang beli di awal ketemu ya. Setelah 12 bulan ya. 1 tahun. Baru ketemu, oh ingat nih ada Bu Juwita pegang kasen gitu, baru mau beli produk kasen. Bisa jadi gitu, bisa jadi karena proses regulasinya. Bisa jadi contoh hari ini yang saya forward ke Ibu tadi, rumah perawatan Indonesia itu kalian waktu lalu yang di pameran di hotel apa itu dulu yang sama Ciputra berapa bulan? 1 bulan kan? Aduh udah lama kayaknya. Sudah lama. Sudah lupa kemarin. Itu akhirnya saya bantu untuk carikan dari software dulu tapi sekarang sudah DP ke softwarenya. On dia tuh masih baru awal. Kita nanti ngapain itu 1 tahun serius karena progres
sobatnya 6 bulan. Jadi pas itu dia masuk kategori 2%. Jadi harus bisa mapping tipe customer yang mana-mana gitu. Jadi bener ya, kita tuh bukan menjual ya, tapi kita memberikan solusi. Jadi nggak usah risau kalau barangnya nggak langsung terjual hari itu juga. Bahkan Bahkan bisa bisa project nggak bisa begitu. Iya, bisa sampai lama gitu. Kalau Vina masih bisa. Masih bisa katanya. Tapi mungkin kalau misalnya pertama leads emang kita nggak bisa langsung jual ya. Kamu siapa, barangmu apa gitu. Ada kalau orangnya Anjen sudah mau buka toko kayak TBO. Iya. Itu tapi pasti udah tahu dong, cari-cari tahu dulu barang-barang kita seperti apa. Oke, tapi itu kan Ya itu 2% gitu 2%-nya aja. Ya itu 2%. Oke, di sini menyebutkan juga bahwa tujuan utama Anda bukanlah menjual tindakan, ya. Kalau di sini tindakan bedah, ya, contohnya dokter tadi, melainkan membimbing pasien Anda ke sebuah keputusan yang berkualitas dengan membantu sang pasien memahami masalah mereka sepenuhnya. Jadi yang perlu diingat adalah kita sebagai sales, kita bukan jual produk, bukan jual jasa, tapi kita memberikan solusi terkait masalah yang terjadi. Kalau mungkin Bu Juwita memberikan solusi ya terkait masalah yang terjadi. Kalau saya lebih membantu untuk mereka dealer-dealer ini berbisnis bersama. Saya gitu Bu. Jadi saya nggak jualan barang kok, saya nggak jualan. Saya jualan solusi finansial. Saya menjual bisnis. Solusi finansial. Ya, saya memberikan bisnis ke toko, kita pinjamkan barang, kita kasihkan repo, toko mau nggak berbisnis dengan kami. Jadi kita tidak menjual ya. Mengemas dengan cantik ya. Iya, mengemas dengan sebaik mungkin. Jadi itu salah satu tips yang cukup berguna dan salah satu mindset yang bisa ditanam di diri masing-masing sales. Jadi kita juga jadi confident juga bahwa sebenarnya kita menolong, bahwa kita salah-salah winning solution gitu. Mereka dapat kasih. Iya, dan kita nggak kayak mau bisa Benar. Sebenarnya itu yang harus ditanamkan di setiap jadi mindset para sales. Jadi gitu. Terlepas dari itu, seorang ahli seorang ahli pun tidak merasa gagal jika mereka tidak dapat membujuk atau memberikan penjualan terhadap dirinya sendiri. Tadi ya misalnya tidak berhasil dijual. Iya, karena waktu dan lain sebagainya gitu. Meskipun seorang ahli gitu ya Bu ya. Oke, seorang sales tidak perlu membuat presentasi untuk setiap prospek. Mempresentasikan sebuah solusi sebelum Anda mendefinisikan masalah secara menyeluruh hanya akan seperti mendiskusikan rincian tindakan sebelum melakukan diagnosis. Jadi sebenarnya nggak harus juga sih kita presentasi secara menyeluruh setiap prospek ya Bu ya. Untuk di awal kita cukup lebih banyak mereka yang bicara. Iya, kita mendengarkan seperti itu kan. Iya. Sakit apa? Gak mau berarti panasnya. Kita cari terus kan kalau kita nggak ngomong. Nah itu bukan dukun. Oke, bener banget. Nah ini tentunya juga timbul sebuah persepsi ya Bu ya. Jadi kita juga bisa memberikan tim-tim kita mungkin ya bahwa ya, kita pikirnya adalah kita memberikan solusi. Ya. Nah, profesi sales yang hebat yang menggunakan pola diagnosis serta pendekatan yang berfokus pada pelanggan akan dipandang oleh pelanggan-pelanggan mereka sebagai rekan, mitra, dan penasihat yang berharga. Itu juga garis besarnya yang bisa diberikan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, apa sih keunggulan beli langsung ke sales gitu? Kadang itu sih kayak gitu ya Bu. Apalagi di era sekarang yang sosial marketplace. Beli aja langsung di marketplace gitu. Nah kadang ada orang yang butuh solusi nih. Itu untuk komunikasi, discuss, Wah keunggulannya beli langsung di sales. Nah ini bukunya lumayan banyak ya pembahasan yang berguna dan ini sekali nih berdaging sekali gitu. Itu sih untuk pembahasan mengenai apa sih bedanya atau mungkin apa sih samanya sales dan dokter gitu. Sebenarnya itu sama-sama ya gitu. Iya, mau jasa, mau barang sebenarnya sama aja. Iya. Jadi kalau kita adalah memberikan solusi. Oke deh, Bu Juwita, terima kasih banyak juga hari ini. Dan semoga rekan-rekan semua yang lagi nonton
bisa dapat manfaatnya dan mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah ini, terus juga di-share ke rekan-rekannya, siapa tahu juga bisa kasih masukan di input kolom komentar ini tentang pembahasan kita pada hari ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya.